Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sayyidul anbiya wal mursalin, amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-14 Zulhijjah. Artinya kita baru saja meninggalkan hari Tasyrik. Salat asar Kamis kemarin itu batas akhir kita disunahkan untuk melantunkan kalimat takbir setiap selesai salat fardu. Walaupun kita sudah meninggalkan hari Tasyrik, tapi awak masih berada di bulan Zulhijjah. Maka tausiah kita pada subuh ini, kita mengambil dasar firman Allah dalam surat yang ke-60, surat Al-Mumtahanah, ayat yang ke-4, potongan ayat. Ayat ini cukup panjang, kita baca di awal ayat ini. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ah. Masih banyak ayat berikutnya, ya, lanjutan ayat ini. Sungguh adalah contoh tauladan yang baik, uswatun hasanah fi Ibrahim, pada diri Ibrahim itu, kata Allah, wallazina ma'ah, dan orang-orang yang ikut bersamanya. Sengaja wak jadikan ayat itu sebagai dalil tausiah kita pada subuh ini, ya, karena di bulan Zulhijjah ini banyak sekali mau'izah, ya, pelajaran-pelajaran yang akan kita teruskan dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Jadi tompek belajar kan tidak di ruang kelas saja. Ya, salah satu yang bisa kita jadikan pelajaran adalah kisah-kisah terdahulu. Apalagi kisah itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Maka uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik yang ditujukan kepada para nabi dan rasul, dalam Al-Quran kau dua besul awaknya, Pak. Ya, dua orang nabi yang Allah suruh kita jadikan uswatun hasanah. Tapi bukan berarti pemahaman awak nabi kan 25 sudah. Yang 23 tu tidak contoh, ya, nombor 2 kajanya, ya, bukan itu artinya. Secara umum seluruh nabi dan rasul itu adalah contoh. Sodo itu contoh. Dia apa sobek contoh? Sering kita ulang-ulang penyampaian ini. Yang 25 itu lah lengkap sodo, Pak. Kan buat suara awak dalam kehidupan awak sehari-hari. Dari yang 25 tu ada di awak. Maka siapa nan kayo ada jadi awak kini. Ya kan? Yang susah, yang menderita ada juga. Kan ada di pulau jambunya. Nan kayo ada pulau jambu kau. Lah ya. Nan payah. Lah juga mana banyak. Kayo belum payah.
nan dia ada je. Nan anak buat pon yang kepala ndak umur punya ya ada je. Nabi nahu je macam itu. Nan anak abah siamu inyo sama inyo ada je. Ada nabi yang macam itu. Ada Nabi Adam. Nabi pertama lah. Bercakap anak sama anak. Kini banyak juga awak anak sama anak cakap. Dia ayah lah cakap ayah. Gila mati ayah kan. Nan anaknya patu-patu ada je pula jambu kah? Di Nabi ada je. Maka lengkap sodo. Ya, lengkap sodo. Jadi yang 25 tu semuanya itu adalah contoh. Contoh dalam kehidupan kita. Tapi yang bersuara dalam Al-Quran itu ditujukan kepada dua orang Nabi dan Rasul. Pertama ditujukan kepada Nabi Muhammad, surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kau kalau tiba maulid Nabi, kau dalil dari yang baca dia buya-buya kan. Itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Sungguh adalah pada diri Rasulullah itu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah, contoh dan tauladan yang baik. Yang kedua ditujukan kepada Nabi Ibrahim. Nah, kau ayat yang baca tadi, Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ah. Jadi kini di awak berada di bulan Zulhijjah yang Al-Mumtahanah akan awak bahas. Mudah-mudahan cukup waktu kita untuk menyampaikan beberapa mau'izah pelajaran dari perjalanan kehidupan seorang hamba Allah yang bernama Ibrahim alaihissalam. Walaupun patang mungkin ketika khutbah Idul Adha ala disampaikan jadi khatib. Jadi kalau khutbah Idul Adha tu ndak lope dari siko pembahasan ada. Ni itu inti. Tapi subuh kau ulang-ulang balik. Mana tentu ada yang terlupa khatib Idul Adha petang kan? Atau kalau tak sampaikan judenya berarti awak mengulang. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran atau mau'izah itu sangat banyak. Tapi pada kesempatan subuh ini ada beberapa yang kita sampaikan yang akan wak jadikan acuan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Ibrahim itu pelajaran dalam kehidupan kita, keimanan yang teruji. Ya, keimanan yang teruji. Sama Ibrahim dan awak, kalau dari segi berimannya sama-sama beriman. Ibrahim juga beriman kepada Allah, awak kita juga beriman kepada Allah. Mungkin bedanya keimanan Ibrahim itu semuanya teruji dan nyata ujiannya. Keimanan awak macam itu jadinya Pak. Allah pasti akan berikan ujian. Tapi kalau awak baca kisah-kisah Ibrahim itu, ujiannya sudahlah untuk Ibrahim saja. Dan itu sudah berlalu. Awak tinggal mendongong baca kisah aja lah. Janganlah sampai ujian itu tiba di awak. Macam itu. Ya Pak ya, jangan sampai. Tapi tiba di awak, ujiannya mungkin sama bentuknya, tapi apa namanya? Frekuensi nama itu ya, yang tidak sama itu. Contoh, Ibrahim disuruh berkorban, tiba di awak juga disuruh berkorban, sama nama kan, sama-sama berkorban, berarti sama ujiannya. Bedanya Ibrahim itu berat pengorbanannya, tiba di awak tinggal menawin hadiah. Ya, manawin hadiah yang lah dapet dek Ibrahim. Dapet hadiah Ibrahim itu, dapet hadiah. Dia apa? Dia inyo juara. Jadi yang juara itu diberi tuan hadiah. Jadi Ibrahim itu juara sudah, maka banyak hadiah. Apa hadiahnya? Dibantai anak, tak bantai kambing.
Ya, kibas. Dicompang ke dalam api, terpanggang tali-tali ajanya. Yang ini ndak, itu kan hadiah. Ya, semuanya itu hadiah dari Allah. Kenapa? Karena dia berprestasi. Dia juara, dia lulus, Allah beri hadiah. Jadi kalau sempat tak lulus, anak kan ada hadiah tu lah. Campang dalam api, angui kali. Dibantai anak, mati anak tu. Tapi untuk Ibrahim Allah beri hadiah dan bonus-bonus seperti itu. Dia apa? Maka untuk keluarga Ibrahim ini keimanannya itu teruji. Nah, jadi tiba dia awak nan ujiannya tentu disesuaikan pula dek Tuhan dengan kadar keimanan kita. Kalau sempat pula dibayar macam itu tiba dia awak, tidak akan lulus tu Pak. Omong aku je capek lah. Ada peserta kurban tak ada. Kira-kira kok macam itu lo perintah tiba dia awak. Dan kok ada pula apa-apa kau bermimpi macam mimpi Ibrahim dah. Janganlah dia buat macam itulah. Ni awak ndak Ibrahim dah. Nak tentu kau bercerita oleh kamak kan. Lah 3 malam dia mimpi kau nya. Suang bantai anak nomor rampek tu nya. Uposan nomor rampek kau memang tongkau bono. So ayah lah 3 malam betul tuwik je mimpi Ibrahim. Kan cayo amak-amak tu. Dia mak-amak ndaklah Khadijah dah, ndaklah Siti Hajar. Yang awak ndaklah Ibrahim. Dan ndakkan pernah bersuah dia awak lenan macam itu. Kok ada bono bersuah mimpi macam itu bukan untuk kita. Ya, itulah habis cerita tu, sudah ditutup. Maka tiba dia awak bentuknya sama tapi nilainya tidak sama. Arti tidak sama itu 3 juta. Nyawa Ismail tu apa boleh dah, tak terboleh dah. Ya, tak terboleh nyawa Ismail dah. Tapi tiba dia awak cukup 3 juta, 3 juta 1, 2 juta 800, bermacam-macam, berkisar situ. Walaupun namanya sama-sama berkurban. Apa ujian awak? Untuk menjalankan perintah Allah tak akan lepas dari ujian. Mempertahankan keimanan tak akan lepas dari ujian. Kalau Ibrahim langsung diimbau dek Raja Namrus, kau yang lo nangkan berhenti. Ya, diulang-ulang pertanyaannya. Tapi ndak legen terasa kata jura. Ndak le takut ira. Kalau dia sudah tahu itu benar, ndak le takut ira. Ancamannya banyak, terakhir itulah ancamannya. Kami panggang bang, siap untuk itu. Tiba dia awak mempertahankan menjalankan perintah Allah, ya, mempertahankan akidah awak. Ada ujian, sebanyak-banyak ujian. Tiba nak pergi solat, apa ujian? Ponek, kantuk, dingin, kalau lah sojuk lagi, malih, itu Namrus ada, itu ibadat Namrus. Kalau untuk Ibrahim, langsung dibawa kentawi jong buat itu. Tiba dia awak, ujian tak seberat itu, tapi ndakkan lay yang tidak mendapatkan tantangan. Kalau kita berbuat baik menjalankan perintah Allah, paling indah tantangannya dan ada dalam diri awak sendiri. Cuba baca Quran lama-lama je Pak. Ya Pak ya. Bapa tu lama baca Qurannya. Kira-kira lah baca sehalaman aman, tawi je kan. Tawi baca. Ndak lama dah. Tiba tu lah. Ya, nan ngantuk, nan male, nan niko segala macam lah. Tapi cuba buat yang lain. Kau mohon maaf kan? Bercerita je kawan pak mo. Cerita tak apa-apa je nya. Ya. Cerita nan buat awak terhibur aja nya. Tolong nak sekali hari. Dak le kantor. Aman aja nya. Kadang-kadang ndak apa ya ube ada kopi sekali aja. Kopi separuh. Itu sekali hari tolak tu. Nya dapat tantangan tak banyak dah. Tapi ketika bawa baca Quran,
Omonya sebantau, tapi jalan lama-lama namanya. Kalau lama tiba dulu. Tidak akan pernah lepas dari itu. Jadi tinggal dia awak. Maka Ibrahim itu kenapa Allah beri hadiah? Sodo yang dibaikinya itu selesai dah. Ya Pak, selesai dah. Lulusnya. Dan bagaknya Ibrahim kau tidak boleh takut itu. Itu mancun patung seorang dia Pak. Tidak berkawan lah. Ya, padahal tentu resikonya ayah akan bohongi, masyarakat kan menghalauinya. Seorang aja nya. Tapi pintar, jenius. Nah, jadi kalau orang dia tuh ya mau di jalan yang betul, di jalan yang benar, nah itu luar biasa. Ini kadang ada orang dia kan tidak kekien pahir. Ya, pintarnya ditahu-tahu juga andaknya kan. Nah, bukan untuk kebenaran. Tapi Ibrahim pintarnya itu untuk kebenaran. Sehingga timbul aja idenya. Ya, berapa cara dakwahnya sampai. Itu bukan sekadar untuk apa aja, tapi bagian dari dakwah. Contoh apa ke orang kau, kalau seandainya kapak kau dan lotang ke patung paling kodang, apa reaksinya? Untuk aja ya, apa nyonya? Coba dan buat macam itu. Ibrahim lakukan timbul kecerdasannya. Itu tandanya jenius kan? Kalau tidak jenius sudah ditumbang, pakai tumbang sodor dia mungkin. Tidak ada tinggal dia. Kau tinggal dia paling kodang, lotak le kapak situ. Contoh apa orang kau beka kalau buat macam itu? Uposan memang berhasil dakwah Ibrahim itu. Berhasil ini memperbongak orang tu dengan cara macam itu. Itu tak sodor terfikir tu Pak. Awak kalau tiba di awak mungkin di awak bongi, masa patung di sembah-sembah dihampai hancur sodor. Ya kan? Bisa jadi macam itu. Tapi Ibrahim tidak. Otak apa? Pikiran itu jenis. Contoh apa kan kalau ada buat? Uposan nianya. Malah Ibrahim kalau dikotong bongak dia kan. Bongak mananya. Asa iya bisa lah dek patung ke mancun ni. Kau inyo tak bisa ngapa juga dia dah. Masuk dakwahnya situ. Ya, seketik aja cara aja Pak, masuk dakwahnya situ. Oh, jadi bongak dan ni kalian. Kan dakwahnya tu kan. Ya kan bagian dari kebenaran dia sampaikan. Tapi caranya dahsyat seperti itu. Oh, bongak dan ni kalian ya. Berarti lebih bongak kalian modalnya. Dan sekedar meletak kapak ada situnya kali-kali sombah namanya. Terpukul. Sebenarnya masyarakat ketika itu tapi Ibrahim itu tuh masuk akal dia Pak. Timur aja. Iya loh so kan. Masa iya tidak bisa ngapuju buat sombah. Tapi dia egoinya. Ini kadang ada orang kok mempertahankan tradisi itu mati-matian. Lah tentu dia itu salahnya. Tidak jomo lah. Lah ngaku sebenarnya. Iya pula. Tak mungkin nak sombara. Tapi dia itu sudah menjadi darah daging, ya kan? Tak mungkin ikut kalau tinggal dah. Sejak nenek moyang awak le nyombai konya. Masa dia gara-gara diutau-utau dia Ibrahim seketik itu langsung berubah? Itu tu sebenarnya mempertahankan egonya. Padahal dia sudah tahu. Dan memang sangat logis yang disampaikan di Ibrahim. Berarti kalian tidak bongak, masa kalian sombanya? Itu. Jadi jenis dan ini sendiri melakukan bangun Ka'bah seorangnya lalu orang dah ya kan itu keberanian. Kenapa? Karena dia sudah tahu itu benar. Maka Ibrahim itu keimanannya teruji. Maka ayat-ayat Al-Quran itu yang sering kita sampaikan, jangan manusia itu mengira begitu saja dia mengatakan beriman wahum la yuftanun, sebelum mereka itu diuji. Jadi jujur Bapak Ibu, awak ke subhanallah banyak ujian. Banyak, dan lah banyak lah mungkin awak yang lulus. Tapi kan tidak akan diabadikan pula orang. Itu cukup kita yang merasakan. Ya, kita yang merasakan ujian Allah itu. Maka kalau ada orang menyebut, ya, tengok tetangga dan sebelah itu sebonto masuk masaki, sebonto laiko, memang diuji bono dek Tuhan. Tiba dia awak alhamdulillah dak le juji Tuhan sehat aja tauhidnya. Salah atau betul? Kalau ada kalimat pun itu salah atau betul? Salah. Jadi katong sakit yang diuji. Muasanya ndak diuji, sayang bono Tuhan di dan sehat aja tauhidnya.
Kalau betul-betul sehat itu bermanfaat di jalan Allah, itu ya Allah sayang. Tapi kalau sehat itu kemana jado, jadi kau tahu nak sakit aja yang diuji. Jangan kau yang sakit kau yang lulus dalam ujian Allah, kesabarannya meningkat dengan ujian itu, tiba di awak yang sehat lalai aja. Kadang-kadang awak kalau sehat kau banyak lalai pak. Ya, elok aja sobonya, sehat aja, kuat aja nya. Alun ada tanda-tanda olehnya. Kadang tak pakai tanda orang, bangkit je. Ada tanda orang, bangkit je. Maka yang diuji itu bukan yang susah-susah saja. Potonglah buat keramba le bu ya, ancu lo, anyui. Lah buat tobek ndak je jadi dong. Buat kobun niko ndak je labi makan dek binatang. Memang azab de ujian kawan sekolah tu. Tiba dia awak buat kobun niko jadi, buat ikut dapet, apa nak nio selesai, piti banyak. Jadi kau tahu tak diuji macam itu? Ya, maka artinya semua yang kita jalani dalam hidup ini, nak senang, nak payah, sakit, sehat, segalanya itu dalam rangka Allah menguji. Jadi Ibrahim ujiannya seperti itu, banyak macamnya. Tiba di awal kita juga akan berhadapan dengan ujian Allah. Pasti Allah punya satu tujuan dengan ujian itu. Tak kan mungkin lah orang kaya kan diuji, leh sabarnya. Tentu sabar. Apa nak dia dapat siapa lah tak sabar macam itu? Tentunya lego. Ya kan? Tapi ujian Allah dengan seperti itu, apakah dia bersyukur atau tidak? Angkuhnya atau tidak? Takaburnya atau tidak? Ketika diberi apa nak dia dapat sodonawo. Ya kadang awak kalau labai macam itu dong cenderung untuk lupa diri, untuk takabur. Maka pelajaran yang pertama untuk Ibrahim itu keimanannya teruji. Yang kedua, untuk membuktikan kita ingin menjadi hamba yang soleh, dekat dengan Allah, apa jalannya? Berkurban. Ya, tidak kena ada tanpa pengorbanan kita bisa menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Jadi jangan bayangkan kurban dan bantai potong aja, tidak itu loh. Itu salah satunya. Ya, tapi pengorbanan tiba di awak, tidak lain payah le pak. Apa yang awak korbankan untuk membuktikan bahwa kita itu ingin dekat dengan Allah? Minta adik Tuhan kurban waktu. Apa kurban waktu? Sehari semalam tu kurbankan waktu kalian beberapa menit kata Allah untuk solat. Itu pengorbanan awak tu. Lah ya tolok embu esodo macam itunya. Ada yang tolok, ada yang indak walaupun ingan. Sehari semalam tu 24 jam. Korbankan beberapa menit kata Allah untuk solat berjemaah. Kalau nan solat tu kan tak lama dah kan. Subuh je ke mungkin 4 menit selesai. Zuhur 5 menit, yang 4 rakaat mungkin 5 menit yang solatnya. Cuma dia berjemaah ke masjid, tentu ada je lama dari rumah solat sunat segala macam, tambah lagi kau tausiah, habis kau pulang mungkinlah sudahlah suruh. Tentu lama. Tapi yang solatnya tu, yang diminta Allah itu hanya beberapa menit. Mau tak mengorbankan yang berapa menit kau dalam sehari semalam? Ada yang mau mengorbankan, ada yang tak sama sekali. Tu awak nak dokek je jentuhan, mengorbankan beberapa menit sehari itu tak mau dah. Kalau macam itu ya. Dan alhamdulillah yang awak lakukan walaupun sempurna itu hanya Allah yang tahu. Tapi setidaknya jan adolo awak yang ndak mau mengorbankan waktu untuk solat 5 waktu itu hanya beberapa menit. Yang 24 jam itu ndak seimbang. Tapi Allah minta korbankan itu. Ya, jadi kasar bahasanya, korbankanlah waktu berapa menit itu untuk 1 hari 1 malam. Untuk sepokan 7 hari. Allah minta kepada yang laki-laki korbankan waktu kalian sebelum hari Jumat pergi masjid. Salat Jumat yang laki-laki diwajibkan. Itu kan pengorbanan tu Pak. Ya, awak korbankan waktu awak untuk salat Jumat. Berapa lah lama tu? Ajan sampai ndak jo di kojong itu. Jan ndak jo mau mengorbankan waktu yang seketik tu. Jadi kalau pikir-pikir
sebanyak itu waktu yang minta Allah kurbankan kok dapat maksimal wak pakai. Ya kan? Bagi yang melakukan. Kalau yang tidak melakukan, payah menyobui. Iko kadang dibuat kojo. Bila cana kan mapung dari kan hari Jumat ni. Kojo lo terbayang sejak pagi sampai potong tak kan pulang dah. Tak bisa cari hari lain. Kalau macam itu ya, hari Jumat rencana. Maka dapat hari Jumat kau silakan awak berusaha. Kalau bisa istirahat ancak wano. Tapi kalau tidak berusaha lah. Tapi target awak masuk Jumat kita sudah bisa istirahat. Ini ada juga tidak solat Jumat bu ya. Wallahu alam lah. Kamu tak tahu untuk di Pulau Jambu. Kalau ada juga laki-laki tidak mau solat Jumat. Yang tak pergi solat Jumat. Dia pagi pergi pulang potong. Dan hari Jumat loh. Wah. Sepokan tu minta itu sebuah tahunnya saya gitu dalam satu pekan. Korbankanlah itu. Dalam 1 tahun Allah minta korbankan 1 bulan untuk puasa wajib. Itu kan ibadah saudara. Ya, korbankan waktu awak. Yang 20 bulan tu Allah minta 1 bulan nanti di bulan Ramadan korbankan waktu untuk itu puasa. Jadi tidak ada nambah kan pengorbanan tiba di awak. Tapi tetap kita mau mengorbankan waktu kita, tenaga kita, termasuk harta kita. Kalau kalian nawa piti 1 miliar contoh kata Allah, Bapak minta dikorbankan ya Tuhan melalui zakatnya 25 juta. Seimbang loh. Piti 1 miliar, Tuhan 25 juta. Bapak tinggal ya? 75 juta. Kalau nawo sebanyak itu kan tak luak sudui dah Pak. Yang disuruh oleh Tuhan korbankan itu, artinya keluarkan zakatnya. Nah, kalau tak sampai sebanyak itu, contoh awak kau tak nawo piti sebanyak itu dah. Mohon maaf ya, kalau yang nawo kok tersinggung kayak lobby pun ditulis buyanya. Mohon maaf. Ang tak nawo sebanyak itu. Contoh apa cara oleh Tuhan minta mengorbankan? Bapak tolok. Tidak ada paksaan. Kamu nak mengorbankan macam itu? Iko kalau awak ingin menjadi hamba yang disayang Allah, maka Ibrahim itu dapat gelar Khalilullah. Awak jangan ni oleh gelar itulah. Dapat gelar hamba Allah je lah yor. hamba Allah. Artinya apa? Orang yang mengabdikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ni galau tu tiba di awak, mungkin kalau galau lain ajalah. Kalau Khalilullah ala ado, Habibullah ala ado. Tiba dia awak jadi hamba Allah yang soleh, itulah mantap awak tu. Maka caranya tidak lepas dari berkurban. Yang ketiga, mau'izah dari perjalanan Ibrahim ini pendidikan. Ini kan sama je awaknya. Nah sebelah kau Ibrahim, yang sebelah tan Siti Hajar. Iya ya. Ismail ada je tak dalam. Ada nampak Ismail. Awak kok Ismail di sebelah kalau dibanding jangan ayah awak. Tentu Ismail awak kan. Nah, tapi kalau posisi kini mungkin lebih banyak awak Ibrahimnya. Dia apa? Orang tua awak lah banyak meninggal. Ya, nanado lah yang masih artinya apa? Awak sama nawa anak. Berarti awak Ibrahim dan Ismailnya ada jo. Maka pendidikan di Ibrahim itu ketiga-tiga kok semerek. Sehingga deknya semerek itulah sampai panyong-panyong setan. Manolah kan diuncak kalau. Uncak Ibrahim gagal. Uncak Ismail gagal. Uncak Siti Hajar gagal. Tiba dia kadang-kadang ada nang kanai. Diuncak Ibrahim ale mantap. Ya kan? Togang pe sang subuh paiji. Tiba Siti Hajar omuji. Tiba di Ismail lah ndak payah nodonya setan. Ndak pakai uncar lah ndak je kan payah aja. Ndak pakai rayu-rayu dah. Ala kan tegang ni selimui deh. Ngapo je guna dia uncar macam itu dulu je. Konai Ismail. Kadang ada pula Siti Hajar dengan Ismail kalau nan taat Ibrahim lo yang konai. Ayah ndak nampak-nampak. Wirid orang wirid jualah. Jemaah jualah. Iko jualah. Nan ayah pula ndak nampak-nampak dah. Itu siapa nang konai tu? Ibrahim yang konai. Jadi kalau nombor 3 kok ada salah satu yang konai, tetap jadi pikiran.
Coba tanya ke ibu-ibu, kalau adalah amak-amak kau yang taat, ya kan, pastinya ingin nan sauma janinya tu taat jo. Ayah anak ingin macam itu. Ayah yang taat pastinya ingin istri anaknya taat. Apalagi kalau sempat anak yang taat, ayahnya indak. Ada bersudah macam itu, Pak. Ki awak kau ada macam itu. Anak yang menyadarkan ayah, mungkin tak pun anak kau nyabut, ya, ndak ayah pergi masjid, ndak pun itu dah. Tapi anak kau tiap masa waktu datang ke masjid. Tentu ayah pikir seorang, anak dan aja macam itu, potong bawa umur. Tiba dia dan tabilo atau pulamu kalau itu ndak akan pai macam itu. Bisa jadi itu pelajarannya. Maka anak yang menyadarkan orang tua dengan ibadahnya, dengan sikapnya. Jadi pelajaran di Ibrahim kok ketiga-tiga itu sama. Awak mungkin ada jadi perlu jambu kau nawa macam itu, Pak. Alhamdulillah. Ya, patuh, nawa anak patuh, taat apanya awak ikutin. Maka Ismail itu ketikanya dibawa Ibrahim kan dibantai, itu bukan semata-mata hanya takut kepada Allah saja. Itu nomor satu. Ya, takut kepada Allah itu nomor satu. Yang kedua, Ismail kau berbakti kepada orang tua. Itu nilai, Pak. Apa tanda Ismail berbakti? Tengok ayatnya. Kata Ismail, ya abatif alma tu'mar. Itu kan kena perintah Allah. Wahai ayahku, lakukanlah. Kalau itu memang perintah Allah. Takutnya kepada Allah nomor satu. Sudah itu berbakti kepada orang tua, dihibur Ibrahim kah? Ya, jenayah sedih bono. Ya tentu Ismail, siapa lo ayah anak akan dibuati nengok anak akan dibantai. Ismail tu tahu itu. Makanya hibur ayahnya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah jangan sedih bono, insyaallah dan kan sabar. Itu kan menghibur, Pak. Malahan Ismail kok dek menghibur ayah, menghibur amaah, ya kokong kobek mato dan muah nak boleh jen nampak sesuatu hati nang anak begitu tu, Pak, yang begitu keimanan kuat dan menyenangkan hati orang tua. Sebab tak bayang nak Ismail sesuatu ayah akan meja pisau kau, ya dihiburnya kokong kobek ya baju dan beko jangan sampai kau ni dek daga kok tak baca dek daga ayah bawa pulang beko tentu amak nangis di rumah. Kalaupun itu terjadi, sampai salam dan kiamat dengan tenang pun itu. Itu luar biasa. Ya, baktinya anak kepada orang tua. Awak ini kenal juga macam itu. Alhamdulillah lah bu ya. Apu suwo omu. Mudah-mudahan dapat macam Ismail. Tapi nan bahaya bu ya. Kemudian nyawa. Aku laknya. Piti minta panjang aja. Karena itu apa ya kan? Minta laju, tapi apa disuruh? Ndak umur dah. Ala konai awak Pak di situ. Awak menginginkan yang seperti itu. Tanda doa awak sama je doa Ibrahim tu nya. Rabbi habli minas sholihin tu baca itu tawinya. Bahkan bertambah lah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun. Kita ingin kalau istri yang berdoa dia ingin suaminya, anaknya qurrata ayun. Kalau suami yang berdoa ingin istrinya, anaknya qurrata ayun. Kalau anak yang berdoa ingin ayahnya, ibunya qurrata ayun. Sama awak ingin macam itu saudara. Jadi untuk Ibrahim itu pelajarannya berbakti kepada orang tua. Untuk Syarah Ismail berbakti kepada orang tua. Jadi Ibrahim kan tidak berbakti ke orang tua, dilawan ayah dia sama buyang. Mana tahu tu pertanyaannya itu kan? Kan dilawan Azar deh. Maka yang jangan salah pemahaman. Bukti anak berbakti itu ada dua. Ya, pertama, anak yang berbakti kalau orang tuanya mengajak kepada ketaatan, diikuin deh. Itu bukti berbaktinya. Yang kedua, anak yang berbakti itu kalau orang tuanya salah, orang tuanya mengajak kepada jalan yang salah, dilawan deh, itu buktinya berbakti. Bukan inyo mengikut bukti berbaktinya. Ayah berjudi, dang penyen ayahnya. Mana judi waknya? Apanya nak? Kalau itu jan ya. Ndak kan pona malahan dibailan nasihat. Kan melawan nama ya, artian ndak mengikuti keinginan orang tua.
Inyo ndak mengikuti itu dia buktinya berbakti, sebab dia tahu itu jalan yang salah. Maka jangan kok tongkau anak sanu tu. Ndak mau mengikuti punya ayah adanya. Ndak kalau mau mengikuti dah. Inyo taat, ibadahnya bagus, imannya bagus. Boleh ayah maliam. Tentu dilawan lah. Inyo melawan tu bukti dia berbakti. Tapi melawan tentu dengan cara yang halus. Ya, dengan cara yang bijaksana. Ini bagaimanapun kalau hubungan anak dan ayah tetap tidak bisa terlepas. Kalau hubungan akidah bisa lopeh. Kalau ayahnya kafir, anaknya muslim, secara akidah putus hubungan. Ya, tapi secara hubungan ayah dan anak tidak masalah. Jongo jo ayah ada. Bagusnya hubungan sosial dan ayahnya, ayahnya tidak masalah. Yang putus itu hubungan akidah. Jadi itu aturannya. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang Wak sampaikan subuh mau'izah dari Ibrahim ini adalah kekuatan doa. Sama juga awak. Ibrahim berdoa, awak berdoa juga. Tapi coba tengok di awak dalam Al-Quran, dalam berbagai surat yang terpisah, berapa banyak doa-doa Ibrahim itu. Coba, kabulkan tak ada Tuhan doa Ibrahim? Rata-rata doa Ibrahim itu Allah kabulkan. Walaupun menunggu cukup lama. Maka pelajaran di awak, tiba di awak, jangan berdoa malam kau lagi nak dikabulkan. Awak ndak Ibrahim lah. Ndak lo Siti Hajar, ndak lo Ismail lah. Anak copek-copek banau doa dikabulkan. Ibrahim ketika minta Rabbi habli minas solihin, berpuluh-puluh tahun menanti. Malahan mohon maaf, ya mohon maaf. Kisahnya memang macam itu. Siti Sarah yang tak mungkin ya melahirkan, maka Siti Sarah ingin bagaimana doa Ibrahim ini dikabulkan Allah. Zaman dulu biasa-biasa macam itunya. Maka Siti Sarah yang menyuruh Ibrahim supaya bisa mendapatkan keturunan. Tapi dengan kuasa Allah, begitu Siti Hajar Allah beri keturunan Ismail, dengan kuasa Allah Siti Sarah yang sebelumnya sudah tidak berkemungkinan lagi dapat keturunan, tapi Allah beri kabar gembira. Jadi ketika malaikat datang ke rumah Ibrahim, wahai Ibrahim, ada kabar gembira. Apa kabar gembira? Ngapa kalian kau mereka nyanyi Ibrahim? Dengan izin Allah, Siti Sarah akan melahirkan putra yang bernama Ishak. Nawa nak bodoh jadi nabi kedua, Pak. Tapi bila lama, berapa lama doanya itu Allah kabulkan, Ibrahim sabar menunggu puluhan tahun. Ya, berdakwah macam itu ya. Berdoa untuk bisa orang diajak ke jalan yang benar. Tapi kesabarannya walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa dia inginkan, Ibrahim kan yang mengikutinya berdua. Pertama Lut, yang kedua Siti Sarah. Satu laki-laki, satu perempuan. Yang Siti Sarah jadi istri beliau, kemudian Lut langsung menjadi nabi. Maka Ibrahim itu doanya luar biasa. Dan rata-rata doa Ibrahim itu Allah kabulkan. Ketika membangun Ka'bah, beliau berdoa, ya Allah, jadikan Ka'bah ini nanti dikunjungi oleh seluruh umat dari berbagai penjuru dunia. Berapa lama tu boko kabulkan Tuhan doa Ibrahim tu? Mungkinnya ndak nengok oleh Ka'bah itu dikunjungi oleh seluruh umat dari berbagai penjuru dunia. Tiba kini tak so dia awak cenda apa Allah kabulkan doa Ibrahim itu. Nak pergi kini, nanti daftar kini, nanti mau boleh tahun, bukan bisa pergi. Tiba situ cenda somui, kamano pergi cenda somui. Allah kabulkan doa Ibrahim itu, Pak. Dan tidak itu saja. Rabbi ja'al haza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Jadikan nanti Mekah ini negeri yang tentram, kaya buah-buahan, negara yang makmur. Kini kalau tengok dari survei, Arab itu termasuk negara yang kaya. Negara yang kaya. Selalu pernah mau sampaikan, lah ada rancangannya nak membuat kapal pesiar, tidak salah ya, yang termewah di dunia. Contoh
contoh penyu, contoh baniang. Untuk ya termewah di dunia. Dan memang Arab itu negara yang sangat kaya. Cuman doa awak mudah-mudahan kalau tu kau ajo kok dapet jen ajo yang lah mabuk dek dunia. Nya ada angin pun itu. Kalau ajo yang sudah Raja Salman itu luar biasa, ya, bagus kepemimpinannya. Tapi ada angin kan penggantinya tu lah ada contoh lebih mantap dari Bali di daerah Riyadh itu. Ya, lah ada rancangan untuk itu. Kalau itu terjadi, ya nauzubillah lah. Cuman tak lapik jawab kan. Tapi kita tak berdoa yang tanah haram itu pasti Allah akan jaga. Ini tidak sembarangan masuk situ dong. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi bagian dari doa. Doa itu tidak terlepas dari usaha. Contoh apa uang kah? Antara doa dan ikhtiar. Pak baca kisah. Jadi Buya Siti Hajar ketika ditinggal Ibrahim di lembah, ketika dia nak pergi bangun Ka'bah tu, ontok je Siti Hajarnya, ndak apa nanya protes, ndak apa nanya bertanya, sebab Siti Hajar sama je amaknya ada juga takut, ya kan, takut come, makanan ndak ada, kan ditinggal siko dah. Maka Siti Hajar bertanya, wahai Nabi Allah, wahai suamiku, wahai Ibrahim, apa dek bertinggal kami siko? Kan itu pertama kata Siti Hajar kan, dia apa tu? Tentu dia so khawatir, anak ketek, tidak ada apa jur. Tapi Ibrahim kalau mendengar pertanyaan Siti Hajar yang bunyi itu tu, tidak boleh jawaban ada Pak. Apa dia bertinggan kami siko? Berulang kali Siti Hajar bertanya seperti itu, boleh jawab Ibrahim? Tidak. Tapi ketika Siti Hajar lah talinte dia, oh biasa suaminya kau melakukan sesuatu tetap itu berdasarkan perintah Allah. Talinte dek Siti Hajar itu. Terakhir dia bertanya, apakah ini perintah Allah? Bau kau Ibrahim, iyo. Itu jawabannya Pak, iyo. Bangkitlah. Tapi ketika pertanyaan, apa nak tinggal kami siko? Dia apa nak tolok Ibrahim menjawab? Ini nak sampai hati meninggal suara orang. Secara perasaan ya. Siapa lo tolok ninggal Pak? Istri anak yang masih kecil. Ibrahim itu sama nawaknya. Nawu rasa sayang, rasa kasihan. Maka tidak jawab dia. Tapi ketika sudah ditanya apakah ini perintah Allah? Kalau lasawi Allah itu kalah sodo. Itulah perjalanan hidupnya. Dan Siti Hajar pun kalau sudah mendengar ini perintah Allah, menimo sodo. Tidak ada yang dibantah leh. Jadi ketika dia bertanya apakah ini perintah Allah, baru Ibrahim iyo berangkat. Allah uji lagi Siti Hajar kok perempuan solehah, ya, keimanan yang cukup bagus. Ketika inyo nak minum, inyo perlu air, langsung dibayar Tuhan. Kan tak langsung tiba jaya dah Pak. Kalau menurut pikiran awak, yang sodoke itu dengan Allah, Allah sayang ke inyo, apa salah ketika nyawi nak niayu langsung manci aja mata air. Akhir kan jadi tujuannya. Akhir kan dapat je nya. Tapi setelah Allah menengok Siti Hajar kok apakah nak menimu ajinya, indah mau berusaha. Lei dong mau Siti Hajar belakangnya. Ikut tak Siti Hajar kok. Nambah gini kok khusus untuk Siti Hajar. Apalagi zaman kini kok kebutuhan banyak. Ya, persaingan kuat, ekonomi awak cenderiko, apalagi kau banyak. Kalau nampak cenderung Ibrahim tu ala tati aja lah, tak selesai sodo seorang dia tu. Jadi Siti Hajar ketika inyo nak niayu, Allah ingin tengok. Leo mau berusaha ndak? Tengok dia tu dulu Pak, bukan Allah tak sayang. Disuruhnya dulu lagi. Ndaklah selontau dah 7 kali pula. Sampai di sofa abuni ado ayu buni di Marwah. Lagi lo ke Marwah. Itu cara Allah menguji Siti Hajar supaya dia berikhtiar, supaya dia berusaha. Sampai di sofa ada Allah di Marwah. Sampai di Marwah ada Allah di sofa. Itulah bolak-balik. Jangan bayangkan sofa Marwah cendak kini berkeramik, berasih. Cendak kini sofa Marwah tu ndale balan sojuk kaki dia jalan situ kan. Tapi ketika Siti Hajar dulu sofa Marwah jangan bayangkan cendak itu Pak. Tak keluku kaki dia, bukit batu aja. Yang kan
bolak-balik ada Siti Hajar. Maka setelah Allah tengok, ternyata Siti Hajar wanita yang gigih, tidak mau menyerah, giat berusaha, walaupun dia seorang perempuan. Setelah Allah tengok dia usahanya bagus, ya kan, mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya nandice itu di tapak kaki anak. Situ diam nandice itu, bertumpu sekali Ismail kalau ayu. Tapi bila itu dah, setelah nampak Siti Hajar itu berusaha, maka awak jen male-male pak. Apalagi yang Ibrahimnya. Kalau Ibrahim nak temu berhasil aja, tu kini banyak orang mancai kayu jalan pinte. Nak boleh copek kayu. Orang lah terkeluku bau kau mancai apa kan? Tiba kawan sang, nak mancai jalan pinte je. Pagi bekerja, siang nak jadi kayu kali. Itu sangat tidak sesuai dengan mau'izah yang ada pada Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail. Jadi bukan Allah tidak sayang, tapi karena Allah tengok mau tak dia berusaha. Jadi doa iringi dengan usaha. Itu kesimpulan ada. Untuk orang yang cenderung itu disayang Allah saja, Allah tengok usahanya. Ibrahim macam itu je, berusahanya ndak, baru Allah beri hasil. Itu bangun Ka'bah itu tak bayar pak, bukan mudah. Kalau cenderung gini senang, nanti bata asado piti, ada sodo bang. Iko membangun di tompek nak layak puju, ya kan? Tapi karena dia sudah ini perintah Allah, dia jalani, usahanya maksimal, maka ketika menayang Ka'bah itu kan berjingkik-jingkik, sehingga kini nampak bekas tapak Ibrahim itu, ya kan, di Ka'bah itu. Jadi bukan sedikit perjuangannya untuk itu. Tapi setelah dia berusaha, berikhtiar secara maksimal, Allah kabulkan doanya. Ya, doanya Allah kabulkan. Kadang tiba di awak, dulu nasa bontau lah kabulkan dek Tuhan. Itu sangat bersyukur tuh pak. Ya, dikabulkan Allah doanya. Jadi sering kita sampaikan, cara Allah mengabulkan doa itu kadang-kadang tak terpikir di awak dah. Tiba di Ibrahim, kes, inyo Nabi, inyo contoh. Ya kan, ketika langsung tak tapangan tu kan kes tu, langsung nampak dia banyak kali, ya kan, itu contoh. Doanya kan senang nyawa dapat je doa itunya. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, kan itu doanya. Tapi Allah sudah tahu kenapa dia sampai harus seperti itu, karena usahanya sudah maksimal, ingin menjalankan agama Allah. Dialedek doa yang seketek itu. Ya narukuni badan wassalaman ala Ibrahim. Ada bapak dah minta dicatatkan doa itu. Ada buya, catatlah buya. Untuk apa guna? Tiba dari kau dan berunggu api. Dan cuba pula. Ya narukuni badan wassalaman ala. Anda Ibrahim lah kan? Siapa nak buat macam itu? Ya narukuni badan wassalaman ala. Tak tahu sabut namanya. Panggang tangan sebelah kiri itu. Jadi sama, tidak ada yang rahasia. Artinya, tapi jangan lupa kenapa Ibrahim itu berhasil. Allah tengokkan kes ketika itu yang tadilah ikhtiar dan niatnya itu betul-betul tulus karena Allah. Maka doa-doa yang Ibrahim baca itu Allah kabulkan. Jadi tiba di awak pelajarannya apa? Usaha, doa. Pasti akan berhasil, itu hak Allah. Ya, yang memberikan hasil doa kita, usaha kita itu Allah Subhanahu wa taala. Yang hak awak meminta. Jadi konang-konang lah Allah sangat tidak suka kepada orang yang tak mau meminta. Tapi dalam meminta, ukulah bayang-bayang sepanjang badan. Lepas apa kasihnya? Dalam meminta tu diuku. Siapa awak? Jangan mereka minta ketek banyak dah, tapi suruh main Jumat tak pai dah. Ya kan, doa sepanjang-panjang tidak diuku dengan sepanjang badan awak. Itu artinya Ibrahim yang diminta ada yang dalam pikirannya wajar dia minta itu. Ya. Tapi bukan pula berarti jadi kiki itu Tuhan tu ya. Bukan itu artinya. Karena Allah sudah beri peringatan dalam Al-Qur'an. Fal yastajibu li
wal yu'minu bi. Iko yang menyuwung awak mengukur. Silakan minta, silakan berdoa, tapi fal yastajibu li wal yu'minu bi. Apa dana suwung buek ya, apa perintah dan kojong, yang dilarang tinggalkan. Mintalah. Seperti itu Allah perintahkan kepada kita. Lah masuk suruk? Lah ya? Ya, alhamdulillah. Baik jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi sebono masih banyak mauizah dari perjalanan ini, tapi setidaknya yang ngompe kok kalau lah bisa dia awak mengambil iktibar, wak terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam kelompok hamba-hambanya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.